Kupikir aku istri. Ternyata aku hanya ATM. Bertahun-tahun aku biayai hidupnya. Dari modal usaha, cicilan rumah, hingga semua kebutuhannya. Aku pikir itu cinta. Tapi kenyataannya, uangku ia gunakan untuk menikahi selingkuhannya. Dan di hari akad mereka, saat semua tamu bersiap menyambut kebahagiaan palsu itu, aku datang. Bukan untuk merestui, tapi untuk membongkar semuanya. Di depan penghulu, keluarga, dan para undangan, aku buka semua bukti, pengkhianatan, penipuan, dan penggelapan. Akad nikah batal. Reputasinya hancur. Dan aku berdiri tegak. Ini bukan cerita tentang wanita lemah. Ini cerita tentang bagaimana seorang istri yang diselingkuhi berubah jadi mimpi buruk bagi suaminya sendiri. Pak Kupin, jika kamu pernah merasa dimanfaatkan, cerita ini akan jadi pelurumu. Nadira selalu percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Ia adalah perempuan mandiri, pekerja keras, dan cerdas. Sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan multinasional, gajinya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun bukan itu yang membuat Nadira istimewa, melainkan hatinya yang lembut dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Ia bertemu Raka 3 tahun lalu dalam sebuah seminar bisnis. Pria itu hadir sebagai pembicara muda yang penuh ambisi, karismatik, dan penuh mimpi besar. Nadira terpikat, bukan hanya karena ketampanan Raka, tapi karena semangat hidupnya yang membara. Raka berbicara tentang keinginannya membuka usaha sendiri, membangun kerajaan bisnis dari nol, dan tak ingin terus bekerja di bawah bayang-bayang orang lain. Nadira melihat itu sebagai daya tarik yang langka, seorang pria yang tahu apa yang dia mau. Dari pertemuan itu, mereka mulai dekat. Raka perhatian, romantis, dan pandai merangkai kata-kata manis. Nadira merasa seperti gadis remaja yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Meski beberapa teman dekatnya memperingatkan agar berhati-hati, mengatakan bahwa Raka terlalu cepat bicara tentang mimpi, terlalu sering meminjam uang untuk modal usaha yang tak jelas hasilnya, Nadira memilih percaya. Aku mengenalnya lebih dari siapapun, katanya setiap kali diragukan. Setelah menikah, Nadira dengan sukarela menanggung sebagian besar biaya rumah tangga. Bahkan, ia rela mengambil sebagian tabungannya untuk membantu Raka membuka kedai kopi kecil di kawasan strategis. Ia ikut merancang logo, membantu promosi lewat media sosial, bahkan sesekali menyumbang ide konsep. Raka selalu berjanji bahwa semua akan terbayar nanti. Ia hanya butuh sedikit waktu. Sayang, kita ini tim. Kamu percaya sama aku, kan? Ucap Raka suatu malam sambil menggenggam tangan Nadira. Nadira tersenyum. Ia percaya. Ia ingin percaya. Tapi perlahan, tanda-tanda aneh mulai muncul. Raka sering menunda laporan keuangan usahanya. Ia enggan membiarkan Nadira terlibat terlalu jauh dalam operasional. Kadang, ia pulang larut malam dengan alasan ngobrol sama investor. Uang yang diminta semakin sering, alasan selalu terdengar manis, tapi hasil yang dijanjikan tak kunjung terlihat. Namun Nadira tetap mencintainya. Ia yakin bahwa dalam setiap perjalanan membangun keluarga, ada masa sulit yang harus dilalui bersama. Ia tetap tersenyum meski gundah. Ia tetap memeluk Raka saat pria itu mengeluh lelah, bahkan saat Nadira sendiri sudah hampir kehabisan tenaga. Yang tak ia sadari, cinta tulus yang ia beri tak sedang tumbuh bersama, tapi dimanfaatkan. Raka tidak sedang membangun masa depan bersama, melainkan sedang merangkai jalan menuju pengkhianatan. Jalan yang perlahan tapi pasti akan membawa Nadira ke jurang pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidupnya. Dan saat semuanya terungkap nanti, Nadira akan menyadari bahwa cinta yang buta bisa menjadi senjata yang menghancurkan. Awalnya, semuanya tampak wajar. Raka memang sedang sibuk dengan usahanya, begitu yang selalu ia katakan. Nadira, seperti biasa, mencoba menjadi istri yang pengertian. Ia menyiapkan makan malam hangat, merapikan pakaian kerja Raka, dan memastikan rumah tetap nyaman agar suaminya bisa beristirahat setelah hari yang melelahkan. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, sesuatu terasa berbeda. Sangat berbeda. Raka mulai sering pulang larut malam. Kadang lewat tengah malam, kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Alasan yang dia berikan pun selalu sama, ada meeting mendadak, atau lagi ngejar investor.
Nadira mencoba memahami, walau hatinya mulai terasa aneh. Satu hal yang paling mengganggunya, cara Raka bersikap. Dulu, Raka selalu mencium kening Nadira sepulang kerja, bercanda kecil saat makan malam, dan suka menceritakan hal-hal remeh yang terjadi sepanjang harinya. Tapi kini, ia datang dengan wajah lelah dan ekspresi kosong. Jika Nadira menyapa, jawabannya datar. Jika Nadira mencoba menyentuhnya, Raka sedikit menghindar. Bahkan panggilan, sayang, dari mulut Nadira pun hanya dijawab dengan gumaman pelan atau, lebih sering, diam. Semakin hari, jarak itu semakin lebar. Seakan-akan mereka hidup dalam rumah yang sama tapi di dua dunia yang berbeda. Nadira mulai merasa kesepian, meski suaminya hanya beberapa meter darinya. Yang paling mencolok adalah perubahan sikap Raka terhadap ponselnya. Jika dulu ia sering meninggalkan ponsel tergeletak di meja makan atau bahkan meminta Nadira membalas pesan temannya, kini ia menjaganya seperti barang paling berharga. Ponsel itu selalu bersamanya, bahkan ke kamar mandi. Ia tak lagi membuka layar di hadapan Nadira, dan jika ada notifikasi masuk, ia akan buru-buru mengecek dan menutupnya. Nadira memperhatikan semua itu dengan mata dan hati yang mulai waspada, meskipun ia belum berani menyimpulkan apa-apa. Ia tahu, kadang kelelahan bisa membuat orang berubah. Tapi ini, lebih dari itu. Ada jarak emosional yang dingin. Ada pandangan Raka yang kosong. Ada gelagat mencurigakan yang terlalu sering untuk diabaikan. Suatu malam, saat Raka tertidur di sofa karena kelelahan, Nadira memberanikan diri membuka ponsel suaminya. Namun layar itu terkunci. Tidak seperti biasanya. Raka telah mengganti kata sandinya. Hati Nadira tenggelam. Bukan karena ia ingin menjadi istri yang suka mengintai atau mencurigai. Tapi karena ia merasa, ada sesuatu yang disembunyikan. Ada bagian dari hidup suaminya yang tak lagi bisa ia sentuh. Keesokan harinya, ia memberanikan diri bertanya, "Kamu kenapa akhir-akhir ini? Kita jarang bicara. Aku merasa kamu jauh." Raka menatapnya dingin, lalu tersenyum tipis. "Kamu terlalu sensitif. Aku cuma sibuk. Semua ini juga buat masa depan kita. Tapi kenapa kamu ganti password HPMU?" Raka tertawa pendek. "Kamu gak percaya sama aku sekarang? Kamu pikir aku nyembunyiin apa?" Nadira terdiam. Ia ingin menjawab, iya, tapi bibirnya membisu. Ia ingin mengatakan bahwa ia merasa digantikan, diabaikan, dihindari, tapi semua terasa seperti tuduhan tanpa bukti. Raka melanjutkan, "Jangan terlalu lebay, Dir. Kamu capek, ya? Pikirannya jangan kemana-mana, deh." Dan seperti biasa, Nadira diam. Ia menepis semua ketakutannya dengan satu alasan sederhana, cinta. Ia masih ingin percaya bahwa ini hanya fase. Bahwa ini hanya ujian kecil dalam rumah tangga. Namun jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang retak. Pelan. Diam-diam. Tapi pasti. Dan retakan itu, tak terlihat dari luar. Hari itu, hujan turun deras. Langit kelabu seperti mencerminkan hati Nadira yang penuh curiga namun, tetap mencari pembenaran. Ia pulang lebih awal dari kantor karena merasa gelisah. Entah kenapa, langkahnya terasa berat, pikirannya kacau, dan jantungnya terus berdebar kencang tanpa sebab yang jelas. Ada firasat yang tak bisa ia abaikan lagi. Setibanya di rumah, Raka belum pulang. Di ruang kerja kecil di sudut rumah, laptop Raka menyala. Biasanya selalu terkunci, tapi kali ini tidak. Mungkin Raka lupa, atau mungkin semesta sedang lelah melihat Nadira terus dibohongi. Dengan tangan gemetar dan napas yang menahan sesak, Nadira duduk dan menatap layar itu. Setelah beberapa detik keraguan, ia mulai membuka folder demi folder. Dan di sanalah semuanya terbuka. Satu persatu, tanpa topeng, tanpa belas kasihan. Folder itu bernama, Project Masa Depan. Tapi isinya bukan proposal bisnis. Melainkan lembar-lembar luka bagi Nadira. Ada foto-foto Raka bersama seorang wanita muda dan cantik. Rambut panjang terurai, kulit terang, gaya berpakaian mewah. Mereka terlihat sangat dekat. Makan malam romantis, berlibur di Bali, selfie di dalam kamar hotel. Nadira mengenali tas-tas dan gaun yang dikenakan wanita itu. Semuanya pernah ia belikan sendiri untuk Raka, katanya untuk
hadiah klien penting. Chat mereka lebih menyakitkan dari tusukan belati. Sayang, aku udah gak tahan tinggal bareng Nadira. Aku janji, setelah kafe ini stabil, kita langsung nikah ya. Tenang, semua udah aku atur. Dia masih percaya sama aku kok. Uangnya ngalir terus. Nadira menutup mulutnya agar tidak menjerit. Air matanya jatuh tanpa suara. Tapi tubuhnya gemetar hebat. Ternyata, ia bukan hanya dikhianati. Ia dimanfaatkan. Ia menjadi sumber dana untuk hubungan gelap suaminya. Wanita itu bernama Intan, seperti yang tertulis di file dokumen rencana pernikahan yang tersimpan di folder Wedding Plan. Tanggal pernikahan sudah ditentukan, hanya 3 bulan lagi. Lokasi, sebuah villa eksklusif di puncak. Ada juga info pemesanan catering mewah, gaun pengantin rancangan desainer terkenal, bahkan booking fotografer premium. Semuanya dibayar dengan transfer dari rekening Nadira, rekening yang ia berikan aksesnya pada Raka demi kepercayaan dan mimpi bersama. Nadira nyaris tak bisa bernapas. Semua yang ia bangun bersama Raka, ternyata tidak pernah nyata. Ia adalah bahan bakar dalam kebohongan yang panjang. Cinta yang ia anggap suci, telah dilacurkan untuk membiayai pengkhianatan yang terang-terangan. Di tengah keheningan dan hujan yang terus mengguyur jendela, Nadira berdiri pelan. Ia menatap pantulan dirinya di kaca, mata sembab, wajah pucat, tapi ada bara yang mulai menyala. Luka itu kini membentuk sesuatu dalam dirinya. Kemarahan yang dalam, tekad yang tajam. Ia menutup laptop dengan tenang. Tidak ada air mata lagi, tidak ada tangis. Hanya satu bisikan dingin dari bibirnya. Baik, Raka. Kalau ini yang kamu pilih, kita akan lihat siapa yang menang di akhir. Di balik layar komputer itu, bukan hanya rahasia terbongkar, tapi juga lahirnya seorang Nadira yang baru, seorang wanita yang tak akan lagi buta oleh cinta. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena hujan, tapi karena keheningan di dalam rumah yang berubah jadi ladang luka. Nadira duduk diam di ruang tamu dengan wajah tegas, matanya tak lagi menyimpan air mata, hanya tatapan yang menanti kejujuran. Pukul 23.17, suara pintu depan terdengar. Raka masuk dengan langkah santai, mengenakan jas yang masih rapi dan aroma parfum yang tak asing. Parfum yang dulu Nadira hadiahkan untuk ulang tahunnya, kini terasa menyakitkan. Pria itu tampak terkejut melihat Nadira masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat. Nadira tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya, lama. Dalam diam itu, ada gunung amarah yang siap meledak. Dan akhirnya, kata-kata pun keluar dengan dingin. "Siapa Intan?" Raka terdiam. 1 detik, 2 detik. Lalu ia menarik napas dan tersenyum. Senyum canggung yang lebih menjijikan daripada kejujuran pahit. "Jangan mulai drama, Nadira. Kamu salah paham." "Salah paham?" Nadira berdiri, melempar setumpuk kertas ke meja. Cetakan foto, bukti transfer, hingga rencana pernikahan. "Aku lihat semuanya. Kamu pikir aku bodoh?" Wajah Raka berubah. Bukan karena merasa bersalah, tapi karena merasa terpojok. Ia melangkah pelan, lalu duduk di sofa seolah mencoba meredakan situasi. "Aku capek, Dir. Aku gak mau ribut malam-malam begini." "Kamu selingkuh," teriak Nadira. Suaranya pecah, akhirnya meledak juga. "Kamu ambil uangku, pakai buat hidupin perempuan lain, dan sekarang kamu masih bisa duduk santai kayak gak ada apa-apa." Raka mendengus, lalu tertawa sinis. "Kamu tahu gak kenapa aku kayak gini? Karena kamu itu terlalu biasa. Hidup sama kamu itu stagnan, gak ada semangat, gak ada gairah. Kamu terlalu fokus kerja, terlalu sibuk ngatur uang. Aku butuh seseorang yang bisa buat aku merasa hidup, Nadira." Ucapan itu memukul lebih keras dari tamparan. "Jadi, sekarang semua salahku?" Suara Nadira menurun, tapi nada kecewa dan sakitnya menggema. "Aku yang kerja keras, aku yang biayai kamu, aku yang percaya sama kamu, sekarang aku yang disalahin." "Ya, kamu memang bantu secara finansial. Tapi kamu gak pernah benar-benar hadir buat aku. Kamu terlalu sibuk jadi wanita kuat. Aku butuh yang lembut, yang bisa mengerti aku tanpa tekanan." "Intan,
Maksudmu? Nadira menatap tajam. Dia yang kamu maksud. Raka tidak menjawab. Tapi diamnya adalah pengakuan. Hening sejenak. Lalu ia berdiri, meraih kunci mobil dari meja. Aku mau tenang dulu. Aku nggak bisa tinggal di sini kalau kamu terus kayak gini. Jadi kamu pergi? Untuk sementara, jawabnya ringan. Biar kita sama-sama mikir. Kamu nggak akan kembali, kan? Tanya Nadira pelan. Kamu cuma mau kabur. Kamu mau nikah sama dia. Raka tidak membantah. Ia hanya menatap Nadira sebentar, tatapan kosong, tanpa penyesalan. Lalu ia pergi. Pintu ditutup pelan, tapi suaranya seperti dentuman di hati Nadira. Ia berdiri sendirian di tengah ruang tamu. Rumah yang dulu mereka bangun bersama kini terasa hampa. Tak ada lagi suara langkah kaki Raka, tak ada lagi senyuman palsu, tak ada lagi harapan yang bisa dipertahankan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada alasan. Tidak ada penjelasan yang pantas. Yang tersisa hanya keheningan dan kenyataan. Cinta yang ia jaga selama ini telah dibunuh pelan-pelan, lalu ditinggalkan begitu saja. Malam itu, Nadira tidak menangis. Bukan karena tidak sakit. Tapi karena ia tahu, ada satu hal yang kini lebih penting dari air mata. Balas dendam. Hari-hari setelah kepergian Raka terasa seperti neraka bagi Nadira. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini, hanya menyisakan gema kosong. Setiap sudut seakan mengingatkannya pada kebohongan. Sofa tempat mereka bercengkerama, dapur tempat ia memasak dengan cinta, bahkan cangkir kopi Raka yang masih tersisa di rak seolah mengejeknya setiap pagi. Nadira tak makan selama 2 hari. Ia hanya duduk di kamar, memeluk kakinya, menatap layar kosong di laptop yang sempat menjadi saksi pengkhianatan suaminya. Sakit itu begitu nyata, seperti luka terbuka yang terus disiram garam. Tapi dalam keheningan itu, sesuatu mulai tumbuh. Perlahan, sangat perlahan. Bukan harapan. Bukan keikhlasan. Tapi dendam. Aku tidak akan diam, bisik Nadira pada dirinya sendiri di malam ketiga. Suaranya kecil, tapi mantap. Kau pikir kau bisa hancurkan hidupku lalu bahagia begitu saja, Raka? Tidak. Kali ini, aku yang akan menulis akhir dari cerita ini. Pagi harinya, Nadira bangkit. Ia mandi, berpakaian rapi, dan menatap dirinya di cermin. Mata sembab itu kini menyimpan api yang berbeda. Bukan lagi air mata istri yang ditinggalkan, melainkan tekad seorang wanita yang dibangkitkan oleh pengkhianatan. Langkah pertamanya, mengamankan semua dokumen dan bukti yang ia miliki. Ia mulai dari email, melacak seluruh jejak korespondensi Raka, menyisir satu persatu email tagihan, invoice pembelian, hingga surat perjanjian kerja sama fiktif. Nadira menemukan fakta bahwa beberapa nama, klien, yang sering disebut Raka dalam obrolan ternyata tidak pernah ada. Mereka adalah perusahaan palsu, rekening bayangan tempat Raka menyalurkan dana milik Nadira yang ia tarik dengan alasan modal usaha. Setelah itu, Nadira membuka rekaman CCTV rumah, kamera tersembunyi yang dulu dipasang di ruang tamu dan garasi, atas alasan keamanan. Namun siapa sangka, dari situ ia menemukan lebih dari sekadar rekaman keamanan. Beberapa kali Intan terlihat masuk rumah saat Nadira bekerja, kadang hanya duduk di mobil, kadang masuk membawa kantong belanjaan mewah. Salah satu klip bahkan memperlihatkan mereka berdua berciuman di garasi. Nadira nyaris muntah saat melihatnya, tapi ia menahan diri. Ia menyimpan semua rekaman itu ke dalam hard disk eksternal. Labelnya, Akhir Raka. Langkah berikutnya, menggali aspek hukum. Dengan kecerdasannya sebagai wanita karir di bidang keuangan, Nadira tahu bahwa banyak tindak Raka yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Ia membuat daftar lengkap. Penyalahgunaan dana pribadi istri, penggelapan aset rumah tangga, penipuan identitas usaha, potensi pencucian uang. Ia kemudian berkonsultasi diam-diam dengan temannya, Reni, seorang pengacara muda yang sudah seperti saudara sendiri. Reni sempat terkejut dengan apa yang diceritakan Nadira, tapi akhirnya berkata dengan tenang, "Kamu bisa gugat dia habis-habisan. Secara hukum dan secara sosial. Tapi Nat, kamu yakin mau lanjut?" Nadira menatapnya dalam-dalam. Tidak ada ragu di wajahnya. "Aku tidak hanya ingin perceraian, Ren.
Aku ingin dia merasa hancur. Persis seperti dia menghancurkan aku. Aku ingin dia tahu bahwa wanita yang dia remehkan ini akan jadi mimpi buruk paling panjang dalam hidupnya. Malam-malam berikutnya, Nadira tidak tidur. Ia begadang menyusun semua bukti dalam folder, membuat peta koneksi Raka, siapa saja yang terlibat, siapa pemodal, siapa saksi, siapa bisa dijatuhkan dulu. Ia bahkan menemukan kontak keluarga Intan lewat media sosial, dan mulai menyusun skenario publik yang bisa meledakkan semuanya tepat di momen paling menyakitkan, hari pernikahan mereka. Hati Nadira masih luka. Tapi kini luka itu bukan beban, melainkan bahan bakar. Ia tidak akan membiarkan Raka berjalan menuju pelaminan dengan wajah bangga, seolah tidak pernah menghancurkan siapapun dalam perjalanannya. Tidak. Saat Raka berdiri di depan altar bersama Intan nanti, Nadira akan muncul. Tapi bukan sebagai tamu, melainkan sebagai badai. Raka mungkin mengira Nadira sudah menyerah. Setelah ditinggalkan tanpa penjelasan, tanpa maaf, dan dengan luka yang terbuka, tidak ada pesan atau panggilan dari Nadira. Ia tidak mencari, tidak meributkan, tidak menuntut. Justru sebaliknya, ia menghilang dari pandangan. Dan saat akhirnya Raka mengumumkan rencana pernikahannya dengan Intan di media sosial, disertai foto prewedding mereka yang memamerkan cinta seolah-olah bersih dan sah, sesuatu terjadi yang tidak ia sangka. Sebuah pesan masuk dari Nadira. Selamat ya, Rak. Semoga kamu bahagia bersama pilihanmu. Akhirnya kamu bisa hidup dengan wanita yang kamu inginkan. Terima kasih untuk semuanya. Dingin. Halus. Kalimat itu seperti surat perpisahan yang manis. Tapi di baliknya, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Nadira tidak mengamuk, tidak meronta, tidak meminta penjelasan atau pertanggungjawaban. Ia hanya tersenyum. Dan justru itulah yang membuat Raka gelisah. Namun Nadira tak menunjukkan apapun. Di luar, ia tampil elegan. Ia kembali bekerja, bersosialisasi, dan bahkan menghadiri acara gala lokal dengan gaun berkelas. Di mata banyak orang, Nadira terlihat seperti wanita yang telah move on. Tapi tidak ada yang tahu, di balik setiap senyum yang ia tunjukkan, tersembunyi satu niat, menghancurkan Raka di titik tertingginya. Langkah Nadira berikutnya adalah membangun kembali jejaring. Ia menghubungi orang-orang yang pernah menjadi bagian dari kehidupan Raka, mantan klien, mitra bisnis, bahkan beberapa investor kecil yang pernah diajak kerjasama. Ia tidak datang sebagai korban, tetapi sebagai wanita cerdas yang ingin berdamai dengan masa lalu. Gayanya santai, seolah tidak menyimpan luka apapun. Di balik itu, Nadira menyaring siapa saja yang pernah dirugikan oleh Raka, dan ternyata, jumlahnya lebih dari yang ia duga. Ada Bayu, mantan rekan bisnis Raka yang pernah kehilangan modal ratusan juta karena proyek fiktif. Ada Tania, seorang desainer yang jasanya digunakan tapi tidak pernah dibayar. Bahkan ada Hadi, pegawai kecil di kafe Raka yang didepak tanpa alasan, hanya karena menanyakan gaji yang ditunda 2 bulan. Mereka semua menyimpan amarah. Mereka semua belum lupa. Saat Nadira menemui mereka satu persatu, reaksi mereka nyaris sama. Keterkejutan, lalu kekaguman, lalu kelegaan. Aku pikir kamu akan diam saja, Dir, ujar Bayu sambil menyesap kopinya. Tapi kalau kamu mau bongkar semua, aku ikut. Akhirnya ada yang berdiri melawan dia. Ucap Tania dengan mata berbinar. Aku rela kasih semua data transaksi yang aku punya. Kamu gak sendiri, Mbak Nadira, kata Hadi dengan suara bergetar. Banyak yang dia injak demi sampai ke titik sekarang. Nadira tidak menangis mendengar dukungan itu. Tapi ia merasakan satu hal yang belum pernah ia rasakan sejak Raka pergi, kekuatan. Ia kini tidak berjalan sendiri. Ia bukan hanya seorang istri yang dikhianati, ia adalah pusat dari perlawanan terhadap kebusukan yang telah ditutupi Raka dengan jas mahal dan senyum manis. Setiap malam, Nadira mengatur strategi. Ia mengumpulkan dokumen, testimoni, dan data finansial dari orang-orang yang dirugikan. Ia menyusun kronologi penipuan Raka, lengkap dengan nama-nama, tanggal, bukti transaksi, dan rekaman suara. Senyumnya kini menjadi topeng yang mematikan. Ia bahkan menyempatkan diri untuk mengirim hampers ke rumah orang tua Raka, disertai kartu ucapan. Terima kasih sudah pernah menerima saya dalam keluarga.
Mohon doa restu untuk perjalanan hidup yang baru. Salam hangat, Nadira. Semua orang mengira Nadira sudah berdamai dengan nasibnya. Tapi tidak ada yang tahu, Nadira sedang menunggu hari di mana semua ini akan meledak. Dan hari itu sudah dekat. Hari pernikahan Raka dan Intan. Karena di balik senyum yang tenang itu, tersembunyi satu kalimat yang terus ia ulang dalam hati. Kalian tidak akan pernah bahagia di atas luka orang lain. Hari itu datang juga. Pagi yang cerah, langit nyaris tanpa awan. Udara sejuk dari perbukitan puncak mengalir lembut ke halaman luas villa eksklusif tempat acara berlangsung. Villa itu berdiri megah, dihiasi tenda putih elegan dan rangkaian bunga mawar berwarna pastel. Semua tertata sempurna, dekorasi romantis, lantunan musik lembut, dan deretan tamu undangan berbusana mewah yang menanti momen sakral, akad nikah Raka dan Intan. Raka terlihat tampan dalam balutan beskap krem emas. Wajahnya berseri, tapi matanya menyimpan sedikit gelisah. Ia tersenyum kepada tamu-tamu, menyalami kerabat, dan sesekali melirik ke arah pintu masuk seolah mencari sesuatu, atau seseorang. Di ruangan lain, Intan berdandan bagaikan ratu. Kebaya putihnya berkilau, dan riasan wajahnya memancarkan kepercayaan diri seorang pemenang. Hari itu, ia akan menjadi istri sah Raka. Ia merasa menang, merasa telah merebut takdir dari wanita lain yang tak cukup baik untuk mendampingi Raka. Tak ada yang menyangka bahwa seorang wanita yang dianggap kalah justru tengah menuju tempat itu, dalam diam, anggun, tenang, dan mematikan. Nadira melangkah masuk ke halaman acara dengan gaun navy biru tua yang jatuh anggun hingga mata kaki. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya tenang. Tak ada tangis. Tak ada kemarahan. Hanya senyum kecil di bibir yang memancarkan keteguhan. Tamu-tamu yang mengenal Nadira terkejut. Beberapa berbisik pelan, sebagian mencuri pandang dengan tatapan simpati dan bingung. Itu Nadira? Ya Tuhan, kok dia datang? Dia masih bisa datang ke pernikahan mantan suaminya? Hebat sih. Dia pasti sudah ikhlas. Nadira menyapa beberapa orang, lalu duduk tenang di deretan kursi tamu yang tidak terlalu depan, tapi cukup strategis untuk melihat segalanya. Tak ada yang mencurigainya. Semua mengira ia hadir demi menunjukkan kedewasaan dan keikhlasan. Bahkan Ibunda Raka sempat menghampirinya, menggenggam tangan Nadira dengan mata berkaca-kaca. Kamu wanita yang sangat baik, Nak. Terima kasih sudah datang. Semoga kamu juga segera bahagia ya. Nadira tersenyum dan hanya menjawab lembut, Amin, Bu. Di balik senyumnya, tangan Nadira menggenggam erat sebuah flash disk kecil yang terselip di dalam clutch bag-nya. Isinya, kebusukan yang selama ini ditutupi Raka. Hari itu bukan hari pernikahan. Hari itu adalah hari pengadilan terbuka. Acara pun dimulai. Sang penghulu duduk di depan, Raka siap di sampingnya. Intan keluar dari ruangan dengan langkah gemulai, dibimbing ayahnya, lalu duduk di sisi seberang, tersenyum penuh bangga. Pembacaan akad dimulai. Raka diminta mengucap ijab kabul. Semua mata tertuju padanya. Namun sesaat sebelum Raka mengucap janji suci di hadapan Tuhan dan manusia, sebuah suara memecah keheningan. Tunggu. Semua kepala menoleh. Nadira berdiri dari tempat duduknya, berjalan perlahan namun pasti ke arah pelaminan. Sepasang sepatu hak tingginya berdetak pelan di atas lantai marmer, namun suara langkah itu terasa lebih menggelegar dari dentuman drum. Wajah Raka langsung pucat. Intan menatapnya bingung, lalu menoleh ke Nadira dengan senyum canggung yang mulai menghilang. Sang penghulu tampak terkejut. Nadira berdiri di hadapan mereka. Ia mengambil mikrofon dari tangan MC dengan anggun, lalu menatap semua tamu yang kini terdiam menunggu penjelasan. Maaf, saya tidak datang ke sini hanya untuk memberi restu, ujarnya tenang. Saya datang untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Sebelum ijab kabul ini dilanjutkan, saya rasa semua orang berhak tahu siapa Raka sebenarnya. Raka berdiri terburu-buru, mendekati Nadira. Nadira, cukup. Jangan bikin malu di sini. Kamu. Diam. Nada suara Nadira berubah, dingin dan tegas. Kau sudah cukup lama berdusta. Hari ini, aku yang akan bicara. Ia mengangkat flash disk kecil dari dalam clutch dan menyerahkannya ke panitia multimedia. Tolong putarkan video ini.
Sekarang. Setelah beberapa detik gugup, panitia menyalakan layar LED besar di tengah panggung. Semua tamu menoleh. Dan tayangan itu dimulai. Rekaman CCTV Raka mencium Intan di rumah saat Nadira bekerja. Screenshot chat penuh kebohongan. Bukti transfer uang dari rekening Nadira ke rekening fiktif yang dipakai membiayai gaya hidup Raka dan Intan. Kesaksian Bayu, Tania, dan Hadi yang membongkar penipuan bisnis Raka. Data rekening dan info manipulatif yang dipakai untuk menguras harta Nadira. Suara dalam video adalah rekaman Nadira sendiri, membacakan kronologi pengkhianatan, dengan tenang, penuh luka namun jelas dan tanpa dendam yang meledak-ledak. Aku tidak menuntut kalian untuk membencinya. Tapi sebelum kalian mengucap selamat, setidaknya kalian tahu siapa yang sebenarnya berdiri di pelaminan hari ini. Saat video berakhir, hening menyelimuti villa itu. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada tangis haru. Hanya tatapan kosong, syok, dan beberapa suara kecil dari keluarga Intan yang mulai bertanya-tanya. Intan berdiri gemetar. Ia menatap Raka dengan mata terbelalak, lalu mundur perlahan. Kamu bohong ke aku?" Suaranya nyaris tak terdengar. Raka membeku. Seluruh tubuhnya kaku. Ia hanya bisa menatap Nadira, wanita yang dulu ia remehkan, kini berdiri sebagai kehancuran paling sempurna dalam hidupnya. Nadira mengembalikan mikrofon. Ia menatap Raka terakhir kalinya, lalu berbisik dengan senyum tipis. "Aku tidak datang untuk mengganggu pernikahanmu. Aku hanya ingin memastikan kau tidak akan pernah lupa siapa yang sebenarnya kau hancurkan, dan siapa yang akan membalasnya." Lalu Nadira berjalan pergi, tanpa menoleh. Ia tidak menang. Ia tidak kalah. Tapi hari itu, semua orang tahu satu hal. Wanita yang mereka kira lemah, adalah badai yang menunggu waktu untuk meledak. Setelah tayangan video usai, waktu seolah berhenti. Semua tamu diam membeku, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Video berdurasi 5 menit itu telah cukup untuk membongkar borok Raka yang selama ini ditutupi rapat dengan senyum manis dan jas mahal. Wajah Raka berubah total, dari percaya diri menjadi panik dan pucat. Ia tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya berkeringat, napasnya memburu, dan tatapannya gelisah menelusuri wajah-wajah di sekitarnya, mencari satu pun pembelaan, satu pun pihak yang masih memihaknya. Tapi tak ada. Tamu-tamu mulai berbisik dengan suara yang makin lama makin jelas. Ini benar-benar memalukan. Uangnya dari mantan istrinya? Astaga. Berarti dia menipu semua orang. Parah banget sih. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Beberapa tamu wanita tampak menatap Nadira dengan hormat, bahkan kagum. Tapi yang paling terguncang justru keluarga Intan. Ibu Intan terlihat syok, menggenggam tasnya erat sambil menatap anaknya dengan pandangan panik. Sementara itu, ayah Intan, Pak Darto, berdiri dan langsung melangkah mendekati panggung. Wajahnya merah padam. Dengan suara tegas dan geram, ia menatap Raka dan bertanya, "Apa benar yang dikatakan Nadira? Uang pesta ini, rumah, gaun, catering, semua dari uang istrimu yang sah?" Raka masih membisu. Ia membuka mulut, tapi tak ada kata keluar. Tangannya menggapai-gapai, mencari pembenaran, tapi tak ada yang bisa disangkal setelah semua bukti disuguhkan begitu telanjang. Intan bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya tidak lagi anggun dan manis seperti saat berjalan ke pelaminan tadi. Ia gemetar hebat, matanya berlinang, dan tubuhnya seperti kehilangan keseimbangan. "Raka, kamu bilang semua ini hasil kerja keras kamu. Kamu bilang kamu ninggalin Nadira karena dia hambar. Tapi kamu hidup dari uangnya." Raka mencoba menggenggam tangan Intan, tapi gadis itu menepis kasar. "Kamu cuma pembohong. Kamu bukan pria yang aku kira. Kamu manipulatif. Kamu pakai aku buat ngelindungin ego kamu, dan kamu pakai uang mantan istrimu buat menikahi aku." Intan mundur beberapa langkah. Ia menatap orang tuanya, lalu memandang seluruh tamu. Sorot matanya berubah, dari syok, menjadi malu, lalu marah. Ia berbalik menatap Raka sekali lagi, lalu mengucapkan dengan suara lantang, "Aku gak mau nikah hari ini. Bahkan aku gak mau nikah sama kamu selamanya." Dan di hadapan semua orang, Intan melepaskan cincin yang sudah disiapkan di jari manisnya,
lalu menjatuhkannya ke lantai. Cincin itu berbunyi keras di atas marmer, seolah menyegel kehancuran Raka. Sang penghulu berdiri dengan canggung. Ia memandang Raka, lalu Intan, kemudian keluarga masing-masing. Melihat suasana yang kian tak terkendali, ia hanya bisa berkata, karena salah satu pihak tidak bersedia, maka akad nikah ini tidak dapat dilanjutkan. Maka, resmi sudah. Pernikahan itu batal. Nadira menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia tidak tersenyum puas, tidak tertawa, tidak bertepuk tangan. Ia hanya berdiri dengan tenang, menyimpan semua emosi yang bergolak dalam dadanya. Ia tahu ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang menyuarakan kebenaran yang selama ini ditindas oleh kepalsuan. Ia melangkah keluar dari villa, melewati tamu-tamu yang kini menyingkir memberikan jalan. Beberapa di antaranya menatap Nadira dengan rasa hormat, sebagian mengangguk pelan. Ada yang bahkan berbisik, "Kamu luar biasa, Mbak," saat ia lewat. Namun Nadira tak membalas. Ia hanya berjalan terus. Ia telah menutup satu babak kelam dalam hidupnya. Di belakang, Raka terduduk di kursi pelaminan kosong, memegang kepalanya. Ia telah kehilangan segalanya. Istri yang setia, cinta baru yang ia banggakan, reputasi, bahkan kepercayaannya sendiri. Kini semua mata memandangnya dengan jijik dan curiga. Ia tahu, mulai detik itu, hidupnya tidak akan pernah sama. Dan semua itu dimulai dari satu kesalahan besar. Meremehkan wanita yang ia kira takkan pernah melawan. Hari-hari setelah insiden di akad nikah itu, seperti mimpi buruk tanpa akhir bagi Raka. Media sosial dipenuhi cuplikan video dan tangkapan layar dari momen memalukan itu, bukti pengkhianatan, kebohongan, dan pengakuan Nadira yang disampaikan dengan tenang tapi menghantam telak. Video tersebut tersebar cepat, menjadi viral dalam waktu kurang dari 24 jam. Nama Raka menjadi perbincangan. Tapi bukan karena kesuksesannya seperti yang selama ini ia banggakan, melainkan karena skandal yang menjijikan. Komentar-komentar di internet penuh kecaman. Cowok ini pantes dapat pelajaran. Gak punya hati banget. Hidup dari uang mantan istri buat nikahin selingkuhan. Respect buat Mbak Nadira. Elegan banget cara balas dendamnya. Perusahaan tempat Raka menjadi komisaris mencopot namanya dari struktur kepemimpinan. Beberapa investor membatalkan kerjasama. Bahkan rekan-rekan bisnis lama yang dulu mendukungnya mulai mengambil jarak. Nama Raka kini berkonotasi negatif. Ia kehilangan klien, reputasi, dan proyek besar yang tinggal menunggu realisasi. Sementara itu, hubungan Raka dan Intan benar-benar berakhir. Bagi Intan, yang selama ini mengira Raka adalah pria mapan dan jujur, pengkhianatan yang terungkap di hari akad menjadi pukulan yang tak bisa dimaafkan. Intan pindah dari apartemen yang dibayar dengan uang Nadira. Ia kembali ke rumah orang tuanya, menyembunyikan diri dari publik. Ia bahkan mengganti nomor ponsel dan memblokir semua kontak dengan Raka. Dalam sebuah pesan terakhir yang ia kirim lewat email, Intan menulis, "Kamu bukan hanya menghancurkan hidup Nadira, kamu juga mempermainkan harga diriku. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu." Raka mencoba membela diri, mengaku hilaf, menyalahkan keadaan, bahkan menuduh Nadira membesar-besarkan masalah. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Semua sudah terlanjur terbuka. Dan tidak ada yang bisa menutupi bau busuk setelah semuanya dibongkar habis-habisan di depan umum. Di sisi lain dunia, Nadira menjalani hidup baru, tenang, sederhana, tapi penuh kendali. Setelah semua yang terjadi, ia tidak membiarkan dirinya terus berada dalam posisi korban. Ia mengambil waktu untuk beristirahat, menyembuhkan luka, dan menata ulang tujuan hidupnya. Ia menjual rumah lama yang penuh kenangan pahit, lalu membeli sebuah ruko kecil di kawasan strategis. Di ruko itu, ia membuka bisnis kecil-kecilan, sebuah studio kreatif yang menggabungkan jasa desain, ilustrasi, dan pembuatan konten visual untuk UMKM. Modalnya berasal dari sisa tabungan yang belum dihabiskan Raka, ditambah dukungan dari rekan-rekan yang pernah bekerja sama dengannya dulu. Bisnis itu bukan hanya soal uang. Itu adalah lambang kebangkitan dan kemerdekaannya. Ia juga mulai menulis buku tentang pengalaman hidupnya, dengan nama pena. Bukan untuk membuka aib, tapi untuk menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan yang pernah merasa ditinggalkan, dihancurkan, dan dipandang lemah.
Dalam buku itu, ia menulis, perempuan bisa patah, tapi bukan berarti tidak bisa tumbuh kembali. Luka tidak menjadikan kita lemah, justru luka yang diajarkan dengan benar bisa menjadi senjata paling tajam untuk melindungi diri. Suatu sore, Nadira duduk di balik meja studionya, menyeruput teh hangat sambil mengecek laporan keuangan bulan itu. Studio kecilnya mulai stabil. Klien semakin banyak. Ia bahkan mempekerjakan 2 staf baru. Ponselnya berbunyi, sebuah pesan masuk dari nomor asing. Ia membuka dan membaca cepat. Aku kehilangan segalanya, Dir. Aku salah. Kalau aku bisa memutar waktu, aku gak akan pernah meninggalkan kamu. Maafkan aku, Raka. Nadira menatap pesan itu lama. Wajahnya datar. Tidak ada amarah. Tidak ada luka. Tidak ada cinta yang tersisa. Ia hanya tersenyum kecil dan mematikan layar ponselnya tanpa membalas. Karena bagi Nadira, pengampunan bukan berarti membiarkan seseorang kembali masuk ke hidupmu. Itu berarti kamu sudah selesai dengan mereka, tanpa benci, tanpa dendam. Dan itulah harga dari sebuah pengkhianatan. Kehilangan seseorang yang pernah mencintaimu lebih dari dirinya sendiri. Dan melihat mereka melangkah pergi, tanpa pernah menoleh lagi. Waktu berlalu. 3 tahun sejak hari itu. Hari di mana Nadira berdiri di pelaminan bukan untuk bersanding, tapi untuk membongkar. Hari yang mengakhiri satu bab kelam dalam hidupnya, dan membuka jalan menuju versi dirinya yang baru. Kini, ia duduk di teras rumah barunya. Bukan rumah megah, tapi tenang, hangat, dan penuh makna. Di sekelilingnya, tanaman-tanaman hias tumbuh subur. Sebuah rak kecil berisi buku-buku favoritnya berdiri tegak di sudut ruang tamu. Hening, tapi bukan sepi. Damai, bukan kosong. Bisnisnya, Studio Meraki, telah berkembang pesat. Ia tak hanya menyediakan jasa kreatif, tapi juga membuka pelatihan gratis untuk perempuan-perempuan korban KDRT dan penelantaran ekonomi. Mereka datang dengan luka, seperti dirinya dulu. Tapi di tempat itu, mereka diajarkan bahwa mereka berhak memilih kembali berdiri. Nadira tidak lagi memikirkan Raka. Bukan karena ia lupa, tapi karena ia tak perlu mengingat. Luka itu telah sembuh. Bekasnya mungkin masih ada, tapi sudah tidak menyakitkan lagi saat disentuh. Hanya menjadi pengingat bahwa dirinya pernah jatuh, dan berhasil bangkit. Sore itu, Nadira menjadi pembicara dalam sebuah seminar bertajuk, Perempuan, Duka, dan Daya Hidup. Ia berbicara di hadapan ratusan orang, namun suaranya tenang. Tidak getir, tidak menggugat. Hanya kisah nyata yang ia bungkus dengan refleksi mendalam. Dulu saya pikir cinta berarti memberi segalanya. Tanpa syarat, tanpa batas. Tapi ternyata, cinta juga perlu logika. Cinta bukan tentang mengorbankan diri sampai habis, melainkan bagaimana saling menjaga, bukan memanfaatkan. Hadirin diam, larut dalam kisahnya. Saya pernah menjadi perempuan yang dicintai karena bisa memberi. Lalu dibuang ketika saya tak lagi menguntungkan. Saya pernah bangkrut, bukan hanya secara finansial, tapi emosional. Tapi dari kehancuran itu, saya belajar. Belajar bahwa mencintai diri sendiri jauh lebih penting sebelum mencintai orang lain. Dan bahwa kita, perempuan, bukan makhluk lemah seperti yang sering dikatakan dunia. Salah satu peserta bertanya, kalau diberi kesempatan, apakah Mbak Nadira akan membalas dendam dengan lebih kejam? Nadira tersenyum. Saya sudah membalasnya, dengan menjadi bahagia. Malam itu, Nadira menulis di jurnal pribadinya. Sebuah kebiasaan yang ia mulai sejak dirinya memutuskan untuk membangun ulang hidupnya dari puing-puing. Tulisannya sederhana. Aku bukan korban. Aku adalah penyintas. Luka ini tak lagi berdarah. Ia menjadi kulit baru yang lebih kuat. Aku tidak sempurna, tapi kini aku utuh. Terima kasih untuk pengkhianatan yang menyadarkanku, bahwa yang pantas aku perjuangkan, pertama-tama, adalah diriku sendiri. Ia menutup jurnalnya, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Bukan harapan akan masa depan yang kini ia cari, tapi ketenangan dari masa kini. Ia tahu, luka akan selalu menjadi bagian dari hidup. Tapi luka bukan akhir dari cerita. Jika disembuhkan dengan benar, ia bisa menjadi pintu gerbang menuju versi terbaik diri kita. Dan malam itu,
Dengan hati ringan dan napas panjang, Nadira memeluk dirinya sendiri, versi baru yang kuat, cerdas, dan tak lagi mudah ditipu oleh janji cinta yang palsu. Aku pernah percaya cinta adalah segalanya. Bahwa selama aku tulus dan setia, kebahagiaan pasti jadi milik kami berdua. Tapi ternyata, cinta tanpa penghargaan hanya akan membuat kita hancur perlahan. Aku pernah berdiri di titik paling gelap, saat harga diriku diinjak, saat pengorbananku dianggap sepi, saat aku tahu orang yang kupilih sebagai rumah malah menjadikanku sekadar sumber dana. Aku pernah menangis di malam-malam sepi, menatap langit dan bertanya, apa aku terlalu bodoh mencintainya? Dan kini aku tahu jawabannya. Bukan aku yang bodoh, tapi dia yang tak tahu cara mencintai. Hari ini, aku tidak lagi menyimpan dendam. Apa yang pernah menyakitiku, kini menjadi alasan aku tumbuh lebih kuat. Aku tak lagi ingin dia jatuh, karena aku sudah jauh meninggalkannya di belakang. Dendamku bukan menghancurkan, tapi berubah menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Aku adalah Nadira. Bukan lagi wanita yang dimanfaatkan. Bukan lagi istri yang dibohongi, tapi seorang perempuan yang selamat dari pengkhianatan dan memilih untuk bangkit. Dan untuk siapapun yang membaca ini, yang sedang patah, dikhianati, atau merasa tidak berharga, ingatlah. Luka bisa membuatmu lemah, jika kamu membiarkannya. Tapi luka juga bisa menjadi sumber kekuatan, jika kamu memilih untuk berdiri kembali. Cerita ini bukan akhir. Ini adalah permulaan. Dan aku siap melangkah, tanpa menoleh lagi.